Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul khairat wal barakat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Jakarta Garden City yang dimuliakan oleh Allah, para pengurusnya, para tokoh yang hadir, para ustadz dan ustazah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah. Pertama, karena syukur adalah kewajiban atas semua nikmat Allah. Yang kedua, orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Yang ketiga, Nabi pula adalah seorang hamba Allah yang amat sangat bersyukur. Afala akun abdan syakura, kata baginda Nabi, tidakkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maka selalu kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah semakin menambah kenikmatannya, kebaikannya untuk kita semua di dunia, untuk kita semua di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bersama keluarga kita, bersama anak keturunan kita, bersama sahabat dan teman-teman kita adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini adalah hikmah ayat-ayat hijrah. Hari ini Ahad terakhir di tahun 1444. Karena insya Allah sesuai kalender Hijriyah, hari Rabu yang akan datang 19 Juni adalah 1 Muharram 1445 Hijriyah. Tidak terasa sudah 1 tahun kita beribadah, beramal soleh di tahun 1444, dan kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan sempurnakan amal soleh kita di tahun 1445 Hijriyah. Yakin setahun itu ada kebaikan, namun yakin pula setahun itu ada dosa dan kesalahan. Maka kita memohon 1 tahun yang lalu semua amal ibadah kita Allah terima, semua dosa dan kesalahan kita Allah pula maafkan, Allah pula ampuni. Maka insya Allah 1445 Hijriyah kehidupan kita, keimanan kita, kesolehan kita semakin meningkat, semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalendernya disebut kalender Hijriyah. Kenapa kalendernya namanya kalender Hijriyah? Tadi kan disebut 1444 Hijriyah. Ada seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mendapat banyak surat dari beberapa masyarakat, termasuk dari beberapa sahabatnya, meminta ini, meminta itu. Namun beliau sulit untuk memenuhi karena belum jelas tahunnya tahun berapa, tahunnya tahun kapan. Tanggal sudah pada tahu, bulan sudah pada make, yang belum itu hijriyahnya tahunnya.
Misalnya orang mau datang ke rumah beliau, silakan datang ke rumahku tanggal 12 Muharram. Maka bingung, ini tahun sekarang, tahun besok, atau tahun yang akan datang. Disampaikanlah itu kepada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Maka dikumpulkan beberapa sahabat Nabi. Sahabat Utsman mengusulkan, kita awali saja tahun kita, tahun nanti ketika orang ingin melakukan apapun, tahunnya dari Maulid Nabi. Kalau dari Maulid Nabi namanya kalender miladiyah. Kan kalender berdasarkan Maulid kelahiran baginda Nabi. Sahabat Ali mengusulkan, aku usul kita tetapkan saja tahun pertama awal tahunnya berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Setelah dimusyawarahkan, akhirnya disimpulkan, kalau begitu kita awali saja tahunnya berdasarkan tahun Hijriyah, yaitu hijrahnya baginda Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Itulah kenapa disebut kalender Hijriyah. Tahunnya tahun Hijriyah. Coba ibu-ibu, Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Jadi dulu orang nggak tahu tahun itu apa ya, tahunnya tahun gajah. Tanggal udah pada tahu, 12 bulannya udah tahu, Rabiul Awal tahunnya belum. Maka disebut dahulu tahun gajah, karena saat Nabi lahir ada pasukan gajah yang dipimpin Abroha hendak menghancurkan Ka'bah. Disitulah hasil dari ijtihad sahabat Umar, usulan dari sahabat Ali. Sekarang alhamdulillah ibu-ibu tidak perlu bingung. Sekarang tahun Hijriyah tahun keberapa? 1444. Nanti hari Rabu kita masuk 1445 Hijriyah. Berarti Nabi berhijrah sudah 1440 tahun lamanya. Supaya kita ingat peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya begitu. Dibagilah dua oleh para ulama. Kita punya kalender Masehi sekarang tanggal 16 Juli tahun 2023. Sekarang tanggal 27 Zulhijjah 1444. Bagaimana kita gunakan dua-duanya? Kalau untuk ibadah kita gunakan kalender Hijriyah. Untuk muamalah kita gunakan kalender Masehi. Mau ibadah haji Zulhijjah, mau Ramadan, mau puasa Ramadan, mau Ramadannya bulan Juli, bulan Maret, bulan April tidak ada masalah. Yang penting bulan Ramadan. Mau haji, mau bulan Juli, bulan Agustus, bulan September tidak ada masalah. Yang penting hajinya bulan Zulhijjah. Jadi alhamdulillah kita dapat dua manfaat. Untuk ibadah pedomannya kalender Hijriyah, maka ada ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Karena Hijriyah berdasarkan penanggalan bulan. Untuk muamalah, sekolah, untuk yang bekerja, gajian boleh pakai kalender Masehi. Kalau gajian pakai kalender Hijriyah repot pula. Pak, saya belum gajian. Tanggal berapa sekarang? Lupa saya. Tapi kalau sudah tanggal 1, 2 ingat itu mau atau sudah waktunya mendapatkan gajian atas pekerjaannya. Dulu saya di Malaysia. Di Kelantan itu
salah satu provinsi liburnya hari Jumat. Sedangkan anaknya yang sekolah di Kuala Lumpur liburnya hari Ahad. Akhirnya enggak ketemu anak sama orang tua. Orang tuanya libur, anaknya masuk. Anaknya libur, orang tuanya kapan ketemunya? Yang repot suaminya kerja di provinsi lain, istrinya kerja di provinsi lain. Akhirnya suami istri kagak ketemu. Kenapa? Yang satu liburnya Jumat, yang satu liburnya, kan bingung. Maka yang paling tepat untuk muamalah apapun kita gunakan kalender Masehi, untuk ibadah kita gunakan kalender Hijriyah. Itu asal muasal supaya kita mengingat bahwa ada kalender yang disebut kalender Hijriyah. Dasarnya hijrahnya baginda Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Karenanya sekarang kita akan membahas ayat-ayat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya ada berapa ayat-ayat hijrah, jawaban paling tepat wallahu a'lam. Tapi kalau kita rujuk kitabnya para ulama, maka ayat-ayat hijrah jumlahnya 28 ayat. Jadi kalau ada ibu-ibu yang jawab wallahu a'lam, benar. Yang jawab 28 ayat juga benar. Yang salah itu yang tidak tahu tapi pura-pura tahu. Jadi kalau tidak tahu bagus kita sebut wallahu a'lam. Tapi yang tahu dia menyampaikan jumlah ayatnya 28 ayat. Ada fi'il madhi hajaro, ada fi'il mudhari yuhajiru, nanti kita bahas. Ada fi'il amr fahjur, ada juga ismul fa'il al-muhajirin. Berarti ada 4 bentuk ayat-ayat hijrah di dalam Al-Quran yang jumlahnya 28 ayat. Tidak percaya baca sendiri. Ya Bu? Tidak percaya baca senang aja. Kalau tidak tahu wallahu a'lam bissawab. Kita awali dari fi'il madhi. Di dalam surat Al-Anfal ayat 72 Allah menyebutkan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sungguh orang-orang yang beriman, amanu fi'il madhi, yaitu kata kerja bentuk lampau, wahajaru, dan sudah berhijrah. Berarti ini fi'il madhi. Bahasa Inggrisnya past tense, bukan pastel Bu, past tense. Kalau pastel itu kita bisa bikin sendiri. Past tense enggak bisa, harus ikut kaidah bahasa Inggris. Tapi dulu pengalaman di pesantren kita bikin bahasa sendiri. Karena wajib pakai bahasa Arab Bu. Jadi pokoknya bahasa Arab itu kaedahnya kalau ada al, jadilah bahasa Arab. Tempat menaruh pakaian almari itu bahasa Arab. Karena ada alnya. Betul? Salah. Tukang pukul al-gojo karena ada alif dan lam, al. Itu supaya tidak dihukum karena tidak berbahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia kalau ditambah al jadi bahasa Arab. Itu salah. Tapi kami dulu supaya tidak kena hukuman, maka yang berbahasa Indonesia ditambah al jadinya seolah-olah bahasa Arab padahal bukan. Tempat duduk al-kursi. Nah, itu benar. Ya, kan tempat duduk kursi ditambah al jadi al kursiyu, tapi itu benar sesuai karena ada bahasa Arab yang ada bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa
Arab. Ya, salat bahasa Arab, haji bahasa Arab, siam bahasa Arab. Tapi tidak semua bahasa Indonesia kalau mau dijadikan bahasa Arab pakai alif dan lam. Ada santriwati baru pulang dari pesantren, supaya keren berbahasa Arab. Ditunggulah sama orang tuanya, ayo nak, kita mau pergi pulang kampung silaturahmi. Anaknya nggak mau pakai bahasa Indonesia. Kamu lama banget, lagi ngapain? Afwan, lagi wawa dulu. Nah, wawa awalan. Tahu wawa bu? Wa artinya dan, kalau dua berarti wawa artinya dan. Itu bahasa Arab buatan manusia. 72 surat Al-Anfal, orang-orang yang sudah beriman dan sudah berhijrah. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti dengan fiil madhi. Ada dengan fiil mudhari, yaitu kata kerja yang akan datang atau sekarang ini, present continuous tense, yaitu misalnya surat An-Nisa ayat yang ke-100, wa may yuhajir. Tadi hajaro, sekarang yuhajiru. Siapapun yang terus menerus mau berhijrah, maka Allah akan siapkan yang pertama tanah yang lebih lapang, yang kedua rizki yang lebih luas. Orang-orang yang di Mekah berhijrah ke Madinah, saat di Mekah tanahnya sempit, tapi ketika sampai di Madinah tanahnya bertambah luas. Ketika di Mekah kekayaannya biasa-biasa saja, sampai ke Madinah kekayaannya Allah tambahkan. Kita tahu sahabat Abdurrahman bin Auf itu sahabat milioner kalau sekarang. Kayanya Masya Allah. Tapi beliau kaya setelah hijrah ke Madinah. Jadi bukan tambah kurang hartanya, malah Allah tambahkan hartanya. Kenapa? Orang yang berhijrah di jalan Allah, ia akan mendapati tempat yang lebih luas, rizki yang lebih banyak. Maka di sini mayoritas Bapak Ibu adalah muhajirin. Betul? Termasuk saya muhajirin dari kampung ke kota Jakarta. Alhamdulillah dapat tanah lumayan, dapat rizki, alhamdulillah. Banyak dan sedikitnya urusan Allah. Itu fi'il mudhari, yaitu jaminan dari Allah. An-Nisa ayat yang ke 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Kalau orang mau berhijrah, apakah hijrahnya makaniyah, berpindah tempat, atau maknawiyah, maka ia akan mendapatkan di bumi Allah tempat yang lebih luas, rizki yang lebih banyak. Dulu para sahabat pun khawatir kalau pindah ke Madinah maka tidak tambah makmur. Ternyata setelah pindah ke Madinah mereka malah tambah dikayakan oleh Allah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, safir tajid iwadon amman tufarikuhu. Banyaklah kalian berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, nanti Allah akan bukakan banyak pintu-pintu keberkahan. Coba orang yang suka jalan, rizkinya banyak. Kalau diem di rumah, rizkinya di rumah. Bukan dikit, tapi di rumah. Maka dulu para sahabat itu bukan jalan-jalan kosong ya, jalan-jalan mencari ridha Allah, jalan-jalan menuntut ilmu, jalan-jalan mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah surat An-Nisa ayat yang ke-100. Fi'il amr, yaitu fi'il yang menunjukkan perintah. Ada surat Al-Muddathir ayat yang ke-5. Warrujza fahjur, dan dosa atau syirik tinggalkanlah. Dulu surat Al-Muddathir
adalah di antara surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi. Bapak Ibu tahu yang pertama kali turun ke Nabi surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kedua surat apa? Wallahu a'lam. Yang kedua ada yang mengatakan Al-Muzammil, ada yang mengatakan Al-Muddatsir, tapi lebih tepat Al-Muddatsir. Kenapa? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Fahjur berarti hijrah. Wahai Muhammad yang sedang berselimut, bangun kasih peringatan itu manusia. Agungkan Tuhanmu, bersihkan pakaianmu, dosa dan syirik tinggalkanlah. Dikatakan oleh para ulama tafsir, inilah ayat yang pertama kali turun kepada Nabi setelah Iqra. Kenapa? Setelah membaca, Nabi diperintah untuk berhijrah, tapi hijrahnya belum dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrahnya adalah hijrah maknawiyah, yaitu berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Misalnya dulunya ngajinya kadang-kadang, maka berhijrah ngajinya sering. Itu berarti orang sedang berhijrah. Dulunya Masya Allah lihat uang itu hijau, setelah berhijrah lihat uang itu merah. Alhamdulillah. Itu berarti berpindah dari satu keadaan lebih baik. Dulunya tidak tahu, setelah belajar jadi tahu. Dulunya tidak mengamalkan, setelah banyak contoh ia mampu mengamalkan. Itu berarti warrujza fahjur. Fi'il amr ada di surat Al-Muddatsir ayat yang ke-5. Itu yang pertama kali turun kepada Nabi agar Nabi meninggalkan perbuatan syirik, karena saat di Mekah banyak orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir adalah ismul fa'il, yaitu al-muhajirin. Allah sebut di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Hafal ya, 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin, orang-orang berhijrah, dan dari kalangan ansor, orang-orang penduduk Madinah. Bagi mereka disiapkan surga. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu orang Mekah disebut ahlu Mekah, penduduk Mekah. Orang Madinah disebut ahlul Madinah, penduduk Madinah. Setelah peristiwa hijrah, orang Mekah yang berhijrah Allah ganti namanya al-muhajirin. Orang-orang Madinah yang membantu orang-orang hijrah Allah ganti namanya al-ansor. Subhanallah. Kalau tidak ada peristiwa hijrah, orang Mekah disebut ahlu Mekah, penduduk Mekah. Orang Madinah tetap disebut penduduk Madinah. Tapi karena ada hijrah, peristiwa yang sangat agung, maka dijadikan titik tolak kalender hijriah. Itulah orang-orang Mekah yang berhijrah, namanya muhajirin. Allah yang memberi nama. Orang-orang Madinah yang membantu orang-orang muhajirin, namanya al-ansar. Kira-kira Bapak Ibu seneng enggak kalau kita disebut al-muhajirin? Seneng enggak kalau kita disebut al-ansor? Maka beberapa orang ada yang berganti nama kalau pulang dari haji. Ya, kenapa? Supaya dapat ya gelar yang lebih mulia. Misalnya diganti namanya
dulu khas namanya, misalnya namanya Sunarto. Ketika pulang haji diganti Haji Abdullah. Nah, ada pula yang begitu. Tapi tidak harus diganti. Nanti kalau diganti kasihan itu ya petugas di Disduk Capil. Semuanya ganti nama. Ganti boleh, tidak ganti juga boleh. Yang penting sudah menunaikan ibadah haji. Tapi ada teman saya dulu, Bapak Ibu, hajinya disebut haji fisabilillah. Kenapa? Sepanjang haji makanan dan minumannya dapat gratis fisabilillah. Kan kalau di Mina, di Arafah, di Muzdalifah itu banyak kontainer isinya minuman, makanan, buah-buahan, dan itu dibagi secara gratis. Karena dia suka dengan makanan gratis, jadilah pulang-pulang namanya haji fisabilillah. Kalau nggak tahu keren namanya, haji fisabilillah. Tapi yang tahu temennya, berarti dia mah nyari gratisan. Tapi nggak salah nyari gratisan karena ada yang betul. Dulu saya ya haji waktu kuliah di sana, kita cukup 50 real Bu, cukup. Karena kita nggak sewa hotel. Hotelnya di bumi Allah. Atapnya pakai kain, dan kan di sana nggak ada hujan, tenang aja, nggak akan kehujanan. Makanan gampang, cari saja tulisan fisabilillah, berarti makanan itu gratis. Jadilah nama hajinya haji tapi kita di sini insya Allah tidak ada haji fisabilillah. Itulah ayat 100 surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Allah ganti nama mereka, Allah kasih gelar orang Mekah yang berhijrah namanya muhajirin, orang Madinah yang membantu orang-orang berhijrah namanya al-ansor. Ada orang namanya Ansarul Azim, tinggalnya di Tulung Agung. Itu berarti sesuai dengan bahasa Arabnya. Ansor artinya tulung, azim artinya agung. Berarti Ansarul Azim adalah orang yang tinggal di Tulung Agung. Bahasa Arabnya Tulung Agung adalah Ansarul Azim. Kan Ansor tulung, Azim agung. Ada teman saya namanya Ansarul Azim, tinggalnya di Tulung Agung. Berarti dia asli penduduk Tulung Agung. Jadi dia suka bantu, dan bantuannya bantuan yang gede-gede, namanya tulung. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mengambil hikmah dari ayat-ayat hijrahnya. Tadi ada 28 ayat hijrah dibagi 4. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan ismu fa'il. Sekarang apa hikmah-hikmahnya? Pertama, hijrah itu sebelum yang tadi kita ceritakan ada perpindahan Nabi dan para sahabat asli penduduk Mekah harus berpindah ke Madinah. Sebelum itu sesungguhnya hijrah pertama kali bukan pindah tempat, tapi disebutlah oleh para ulama hijrah itu adalah berpindah situasi, berpindah keadaan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berakhlak menjadi berakhlak. Karenanya 10 tahun lamanya Nabi di Mekah itu dipersiapkan oleh Allah untuk berhijrah. Kalau tidak siap mentalnya, tidak siap psikologinya, mungkin sulit untuk berhijrah. Bapak Ibu, sebelum Nabi hijrah, apakah ada survei? Sekarang kalau orang mau pindah kan survei. Di sana kira-kira tempat tinggalnya lebih bagus apa enggak? Masyarakatnya lebih welcome atau tidak? Kan kita melakukan Dulu Nabi tidak melakukan survei. Para sahabat nggak tahu di Madinah ini nanti dapat apa, gimana dagangnya, enggak ada yang tahu.
Maka 10 tahun Allah siapkan Nabi dan para sahabat. Apa disiapkannya? Surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Pertama, kum fa'anzir, yaitu selalu mereka itu berusaha untuk berbuat baik. Wa rabbaka fakabbir, mereka selalu berusaha mengingat Allah, mengagungkan Allah. Semuanya ini karena Allah. Kemudian pakaiannya dibersihkan, wa thiyabaka fatahhir, dan kemudian mereka meninggalkan dosa dan maksiat atau syirik. Maka di dalam hadis Muslim Nabi mengatakan seorang yang berhijrah adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikatnya hijrah pertama kali adalah orang berhijrah itu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau orang masih tetap enggak sholat, belum berhijrah. Kalau orang tidak mau berpuasa Ramadan, berarti belum berhijrah. Maka sekarang ada pemuda-pemuda hijrah. Ada komunitas hijrah dari kalangan anak-anak muda. Mereka mau dulunya begini, sekarang mereka ingin lebih baik. Bahkan ada juga pemuda dan pemudi hijrahnya dari kalangan selebritis. Ini menunjukkan mereka sedang memaknai hijrah, bahwa hijrah pertama kali sebelum berpindah 10 tahun tetap di Mekah. Tapi yang diingat oleh Allah adalah kamu tinggalkan dosa, kamu tinggalkan syirik, agungkan Allah, banyak mengingat Allah, pakaianmu dibersihkan. Maksudnya jangan sampai ada harta yang haram. Kalau sudah selesai semua, barulah setelah 10 tahun baru berhijrah ke Madinah. Cuman kan taunya udah pindah aja. Pada sebelum pindah disiapkan dulu namanya hijrah maknawiyah, yaitu hijrah secara situasi dan kondisi. Misalnya contohnya, ada orang yang bertugas, ternyata dia harus mutasi ke luar kota. Kalau anaknya tidak disiapkan, mungkin anaknya tidak betah. Kalau istrinya tidak disiapkan, mungkin tidak betah. Maka sebelum mutasi dia katakan, kita akan pindah. Mungkin di situ sinyalnya sulit. Mungkin di tempat baru teman-temanmu berbeda, supaya anak-anak ketika akan pindah sudah siap, keadaannya bisa menyesuaikan. Sehingga dikenallah istilah sekarang PJKA. Apa Bu? PJKA apa Pak? Pulang Jumat, kembali Ahad. Iya, banyak yang bekerja di Jakarta pulang hari Jumat, nanti kembalinya Ahad. Kenapa? Sulit anak-anak dan keluarga diajak hijrah. Mereka sudah nyaman dengan temennya, apalagi anak-anak. Kalau istri kayaknya insya Allah siap. Yang sulit kan anak-anak, nanti sekolahnya beda. Itu kan harus disiapkan betul-betul. Jadi 10 tahun itulah yang harus kita pahami, bahwa hijrah itu tidak mudah. Alasannya, dulu ada sahabat namanya Imru'ul Qais. Ini beliau tidak siap berhijrah. Jadi sudah banyak yang berhijrah, beliau tidak mau diajak. Ayo sahabat, kita berhijrah. Aku di Mekah aja, keluargaku masih banyak, dan alhamdulillah makananku pun masih banyak. Diajak lagi. Akhirnya sekarang kata Nabi, kloter terakhir kita berhijrah. Bisnya sudah siap. Dia diajak enggak mau juga. Ini kloter terakhir. Kalau sekarang kloter terakhir, bis terakhir. Lama-lama tiba-tiba dia datang. Ya Rasul, aku ikut berhijrah di bis terakhir ini. Terkejutlah Rasul. Kemarin kamu tidak pernah mau diajak, sekarang kok mau? Nabi tersenyum. Tapi tetap silakan ikut. Tapi maaf ya, bisnya sudah penuh. Kamu berdiri, nggak apa-apa, berdiri juga. Kalau sekarang,
Memang sudah terakhir. Maka nanti di surat Al-Anfal 75, walladzina amanu wa hajaru mim ba'du, ada orang-orang yang berhijrahnya kemudian faulaika minkum, kata Allah, mereka pun mendapatkan balasan yang sama dengan orang yang berhijrah di awal-awal hijrah. Kenapa? Karena mungkin persiapannya belum, mungkin ya dia belum ya isi kuotanya, sehingga kalau pindah itu kuotanya habis. Banyak hal. Sahabat Imru'ul Qais terakhir dia berhijrah, ternyata telisik demi telisik Nabi mengutus sahabatnya untuk mengetahui kenapa dia mau berhijrah di masa-masa akhir, di last minute. Ternyata di bis itu ada perempuan yang ia ingin nikahi. Jadi awalnya enggak mau, setelah lihat ada daftar namanya Siti Fatimah, dia langsung, ini Siti Fatimah yang aku ingin nikahi. Akhirnya dia masuk ke bis. Siti Fatimahnya tersenyum saja, ya Allah, bakal suamiku soleh banget. Meskipun solehnya belakangan nggak apa-apa, kan belakangan solehnya. Yang lain udah siap, dia belakangan. Itulah kemudian ada hadis Nabi muttafaqun alaih, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, kebanyakan kita hafal hadisnya sampai situ doang, padahal hadisnya panjang itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Kata para ulama hadis, hijrah itu dikaitkan dengan niat. Setiap amal tergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Tapi kalau hijrahnya karena harta atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka ia dapat harta, dapat perempuan. Enak juga dapat harta perempuan, enak juga, Pak. Ini awal hijrah. Karenanya setelah itu Nabi menekankan tentang niat. Jangan sampai orang berhijrah niatnya tidak tulus karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini awal, maka masih dibolehkan. Ya udah, ini kan dia masih latihan. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Imru'ul Qais setelah dia datang di Madinah, ia senyum-senyum sendirian. Ia malu sama teman-temannya. Ya Allah, kok aku hijrahnya cuman karena Siti Fatimah? Akhirnya lambat laun dia semakin baik. Dia sadar, aku hijrahnya karena Allah. Setelah ia menikah dengan Siti Fatimah, maka sholatnya bukan karena Siti Fatimah, puasanya bukan karena Siti Fatimah, tapi sholat puasanya sudah karena Allah. Itulah latihan keikhlasan. Maka anak-anak pada saat dilatih boleh dipaksa meskipun dia tidak ikhlas. Jadi jangan ibu-ibu mengatakan, nak nggak usah sholat daripada nggak ikhlas. Enggak, biarkan dia sholat meskipun tidak ikhlas, karena itu latihan. Nanti dia dewasa, dia faham, insya Allah sholatnya lebih ikhlas. Kita latih anak puasa, nangis terus, jangan disalahin. Wah, batal lagi, jangan bilang begitu. Lanjutkan puasamu, karena nangis tidak membatalkan puasa. Ini latihan. Jangan pula dibilang, kamu nangis melulu, enggak ikhlas puasanya. Enggak usah, namanya anak kecuali yang nangis terus itu ibu-ibu puasa. Itu kurang ikhlas. Pagi nangis, siang nangis, ditanya kenapa bu nangis? Lagi puasa. Lah, kok puasa nangis? Iya, aku nggak tahu nanti buka puasanya masak apa, itu lain ya. Itu kurang ikhlas. Jadi yang pertama,
ayat hijrah itu adalah tentang persiapan maknawiyah, banyak mengingat Allah, membersihkan hartanya, kemudian menyiapkan keluarganya, barulah berhijrah dengan penuh tulus dan ikhlas. Maka ada kisah sahabat yang awalnya berhijrah karena dunia, karena perempuan, lama-lama beliau jadi ikhlas beribadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa hikmah dari ayat-ayat hijrah? Hijrah itu wajib hukumnya di masa awal. Al-Anfal 72. Innalladzina amanu, teruskan nanti ada walladzina amanu walam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Maka wajib tanpa terkecuali fardu ain, semua sahabat harus berhijrah ke Madinah. Namun inilah keringanannya untuk kita, Bapak Ibu. Sekarang kita tidak wajib hijrah, yang artinya berpindah tempat, kecuali darurat, ya. Tetapi dulu wajib. Maka yang tidak berhijrah, kata Allah, tidak perlu ditolong atau dibantu. Misalnya ada saudaranya yang masih di Mekah, dia sudah berhijrah, maka kalau saudaranya kesulitan, tidak ditolong oleh Nabi dan sahabatnya. Kenapa? Untuk menunjukkan hijrah itu wajib. Tetapi kemudian Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, setelah Fatu Makkah tidak lagi ada kewajiban hijrah. Maka kita alhamdulillah tidak wajib pindah. Tapi yang wajib tetap adalah walakin jihadun wa niyah, sungguh-sungguh dan niat untuk menjadi lebih baik. Berarti kan ringan. Kalau dulu orang harus berpindah, mau tidak mau, wanita yang sudah uzur, laki-laki yang sudah lanjut usia, anak-anak semuanya wajib berpindah ke Madinah. Setelah peristiwa hijrah, maka kata Nabi, setelah Fatu Makkah tidak ada lagi kewajiban hijrah. Sekarang alhamdulillah hikmahnya, kita tidak wajib untuk berpindah-pindah terus, kecuali memang tugasnya pindah-pindah. 2 tahun di Kalimantan, 2 tahun di Sumatera, 2 tahun di NTT. Nah, itu wajib karena tugas Tapi yang tidak ada tugas pekerjaan, jangan mentang-mentang saya mau mengamalkan hijrah, setahun ke sini pindah lagi tahun depan, baru 3 bulan pindah lagi, alasannya saya mau mengamalkan hijrah. Itu salah. Kenapa? Karena kita berarti tidak memahami ayat-ayat hijrah. Dulu wajib, sekarang adalah sunnah, kecuali keadaan yang memang misalnya ada bencana, seperti dahulu ada tsunami di Aceh, ada bumi yang retak di Palu, maka banyak yang berhijrah karena itu untuk menyelamatkan agar bisa beribadah di lokasi yang baru, karena nggak ada tanahnya itu udah bergeser katanya, ya, sehingga orang sana bingung, ini tanah saya di sini tapi udah bergeser ke sini. Orang yang di sini enggak, ini tanah saya, tapi kan memang bergeser tanahnya. Masya Allah, itulah keadaan dulu, ya. Pernah ada kejadian yang bernama musibah atau bencana atau juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, apa hikmah dari ayat-ayat hijrah? Selalu Allah mengawali orang-orang muhajirin, barulah orang-orang ansor. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Bapak Ibu, kenapa muhajirin selalu disebut di awal, baru al ansor? Padahal kalau hitungan kita
Kalau tidak ada orang Ansor, kira-kira bagaimana nasibnya orang Muhajirin? Gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa dagang. Mereka makan dibantu orang Ansor. Mereka tidur dikasih tempat tidur oleh orang Ansor. Mereka berdagang dikasih modal untuk dagang, dikasih lapak untuk dagang. Tapi Allah tetap mengawali al-muhajirin baru al-ansor. Hikmahnya, pertama, orang-orang muhajirin ujiannya adalah berhijrah. Orang-orang ansor ujiannya adalah membantu. Kadang kita mungkin yang berpindah, tapi mungkin kitalah yang membantu orang-orang yang berpindah. Kita tidak tahu, mungkin kita pernah jadi muhajirin, tapi setelah lama menjadi muhajirin, sudah 10 tahun, 20 tahun tinggal di Jakarta, mungkin kita sekarang menjadi ansor. Karena nanti ada saudara-saudara kita yang berhijrah, maka kita jadi ansor. Yang kedua, orang-orang muhajirin memang lebih utama. Alasan para ulama, karena muhajirin berhijrah itu hukumnya wajib, sedangkan menolong orang ansor hukumnya itu sunnah saja, belum wajib waktu itu. Tapi berhijrah wajib. Jadi seandainya orang-orang Madinah enggak menolong, enggak berdosa mereka. Kan bukan keluarga, bukan saudara, bukan kerabat, enggak ada yang kenal, Bapak Ibu. Orang pahamnya ketika sampai ke Madinah itu ketemu lagi sahabat, enggak, itu sama sekali tidak ada hubungan kerabat, hubungan nasab, hubungan teman. Kan dulu belum ada WhatsApp, mereka enggak tahu orang Madinah. Iya, oleh sesama Mekah kenal, sesama orang Madinah kenal, tapi orang Mekah tidak kenal orang Madinah, orang Madinah tidak kenal orang Mekah. Maka Nabi ketika datang ke Madinah ngapain? Dipersaudarakan antara orang muhajirin dan karena enggak saling kenal. Jadi wajar dalam tanda kutip kalau orang ansor enggak mau bantu, enggak salah. Kan bukan keluarga saya belum kenal Anda siapa. Tapi subhanallah, orang ansor membantu tanpa mereka melihat asal usulnya. Bahkan Allah abadikan bagaimana orang-orang ansor itu membantu di surat Al-Hasyr ayat 9 dan ayat yang ke-10. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Al-Hasyr 9. Dan orang-orang yang sudah tinggal di Madinah, mereka lebih mencintai sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah. Padahal bukan keluarga, bukan family, tapi itulah ciri dari orang-orang Ansor. Kemudian mereka tidak menaruh harapan, tidak ada keinginan pada saudara-saudaranya. Kan bisa saja, ini orang muhajirin datang, aku manfaatin deh. Enggak manfaatin. Mereka membantu dengan tulus. Kemudian mereka malah mengutamakan sahabat-sahabat muhajirin. Kan ceritanya ya banyak. Ada orang muhajirin yang tidak punya rumah, maka tadi dipersaudarakan oleh Nabi, dan orang ansornya mengatakan, sahabatku, mau enggak kamu aku berikan rumah ini? Dikasih rumah gratis. Bahkan mohon maaf, saking hebatnya orang ansor, kalau ada orang muhajirin yang masih jomblo, itu dipersilakan mengambil salah seorang dari istrinya. Masya Allah. Dulu, sekarang gak boleh. Itu saking hebatnya orang-orang ansor. Tapi Allah tetap mendahulukan orang muhajirin. Alasannya, kalau tidak ada orang yang berhijrah, orang Madinah tetap dinamakan penduduk Madinah, tidak dinamakan para penolong. Al-Ansor itu kan artinya para
penolong. Dari situlah orang-orang Ansor sangat senang dengan kedatangan orang Muhajirin. Keimanan mereka tambah bagus, ibadah mereka tambah bagus, akhlak mereka tambah mulia. Maka Allah sebutkan di akhir surat Al-Hasyr ayat 9, siapa yang dibebaskan dari kekikiran dirinya, ia adalah orang-orang yang sangat beruntung. Subhanallah. Itulah Allah mengabadikan di surat Al-Hasyr ayat 9, ayat 10-nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kalau sudah ada yang meninggal dunia, mereka doakan, padahal enggak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan keturunan. Bapak Ibu, doa terbaik adalah memang doa untuk keluarga dulu. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbana hablana min azwajina. Tapi tidak boleh melupakan doa lil muslimina wal muslim. Dari mana kita dapat contoh? Dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka selalu mendoakan. Yang wafat dari orang Ansor didoakan oleh orang Muhajirin. Yang wafat dari orang Muhajirin didoakan oleh orang-orang Ansor. Maka itulah Allah abadikan di surat Al-Hasyr ayat 10. Alasannya kata Allah, wala taj'al fi qulubina ghilla. Jangan engkau datangkan perasaan kesel, perasaan marah, perasaan emosi kepada orang-orang yang sudah beriman. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau hati kita dongkol sama orang, sesuai surat Al-Hasyr ayat 10, obatnya doain dia. Insya Allah kalau kita doakan orang yang kita dongkolin, kita tidak dongkol. Ini sesuai Al-Hasyr 10. Kata Imam Nawawi, orang kadang kesal. Suami kesal sama istrinya, mungkin istri kesal sama suaminya. Kalau istri kesal sama suami, doakan suami. Kalau suami kesal sama istri, doakan istri. Kok suamiku enggak pulang-pulang? Jangan-jangan muncul cemburu. Doakan aja. Ya, maka cemburunya hilang. Istri mungkin sedang kesal sama suaminya. Suami kesal sama istrinya. Kok istriku sekarang masakannya udah enggak kayak dulu, enggak enak. Dulu enak banget. Ternyata istrinya lagi kesel. Doakan saja istrinya. Mudah-mudahan besok masakannya enak. Ternyata betul. Pas besok makanannya enak. Ternyata istrinya pinter, dia beli online. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ya kan? Yang penting kan enggak kesel. Soal masak itu adalah teknis dan enggak ada syaratnya istri harus masak sendiri. Istri menyiapkan makanan. Makanannya boleh masak sendiri atau dimasakin orang lain, boleh. Bahkan ini untuk kaum bapak, kata Imam Malik, kalau anaknya sudah lebih dari 3, istri punya hak minta pembantu. Karena tugas istri lebih kepada suami dan anak-anaknya. Sedang ngepel, nyuci itu ada laundry. Ngepel ada go clean. Betul? Masak ada online. Itu alasan beliau. Tapi kalau mampu, sang suami menyiapkan pembantu daripada dia nyari pembantu sendiri. Lebih baik disiapkan pembantu. Karena kalau repot sang istrinya, maka mungkin suaminya kesal, dan kalau kesal dia tidak cari pembantu. Betul-betul bukan cari pembantu. Ibu-ibu milih suami nyari pembantu atau nyari yang lain? Semua mengatakan lebih baik dia nyari pembantu daripada nyari seperti aku. Itulah kenapa wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina aman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Yang keberapa sekarang? Yang keempat, hikmah dari ayat-ayat hijrah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Baqarah 218. Ini ayat pertama sesuai urutan Al-Qur'an yang berbicara tentang hijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Allah siapkan 218 Al-Baqarah. Allah siapkan orang yang berhijrah 2 kata Allah. Yang pertama yarjuna rahmatallah. Allah siapkan rahmatnya. Terbukti orang yang sungguh-sungguh berhijrah di jalan Allah itu ia mendapatkan banyak rahmat dari Allah. Yang kedua Ghafurur Rahim. Allah siapkan ampunan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat para ulama tafsir, kenapa rahmat dan ampunan? Dikatakan kebutuhan manusia di dunia ini memang rahmat Allah dan ampunan Allah. Rahmat Allah bentuknya harta, kesehatan, keluarga, sahabat dan teman. Itu rahmat Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak butuh keluarga, tidak butuh teman. Tidak ada di dunia ini yang tidak butuh harta. Tidak ada di dunia ini yang tidak butuh karunia Allah. Itulah namanya rahmat Allah. Tetapi yang kedua, kita butuh ampunan Allah untuk akhirat kita. Karenanya orang tidak mungkin masuk surga kalau masih dosanya nyisa. Yang masuk surga itu yang dosanya sudah lebur, sudah hilang, sudah dimaafkan oleh Allah. Maka orang yang berhijrah, benar awalnya mungkin dia berdosa, awalnya mungkin dia bersalah, tapi kalau berhijrah ingin lebih baik, dosa-dosa di masa dahulu diampuni oleh Allah. Bapak Ibu, sahabat itu ada dosanya enggak? Ada. Yang enggak ada dosa cuma Nabi Muhammad, namanya maksum. Kalau kita maklum, harap maklum. Yang enggak ada dosanya, ya maksudnya terpelihara dari dosa itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksum namanya. Sahabat punya dosa, tabi'in punya salah, apalagi kita yang sangat jauh dari masa tabi'in, kita tentu banyak dosa dan salah. Tapi Allah ingatkan, kalau benar-benar mau berhijrah menjadi lebih baik, dosa-dosa di masa dahulu diampuni oleh Allah. Kalau dapat ampunan, maka dia dapat surga. Yang tidak dapat ampunan tidak mungkin dapat surga. Jadi Bapak Ibu, mending ampunan atau mending pahala? Dulu ada orang yang membunuh 100 nyawa, betul? Awalnya dia membunuh 99. Lantas dia nanya kepada satu orang, apakah aku masih mungkin mendapatkan tobat? Kata dia, engkau sudah membunuh 99, dosa besar, engkau tidak akan dapat tobat dari Allah. Dengan kesal, ia akhirnya bunuh orang tersebut, genaplah 100. Dia nyari orang lain, pengen nanya, datanglah kepada seorang alim. Wahai Tuan Guru, aku sudah membunuh 100. Terkejut alim itu, kok banyak banget? Enggak tahu, saya juga ngitung-ngitung kayaknya 100. Apakah aku masih mungkin dapat pintu tobat dari Allah? Kata dia, mungkin. Wah, saya senang. Tapi syaratnya begini. Engkau pindah dari tempat ini ke tempat yang lebih bagus, kan begitu, berhijrah. Tempatmu yang dulu, wah, kamu enggak tahan godaan, banyak dosa dan maksiatnya. Kalau mau dapat ampunan Allah, engkau berhijrah, kan pindah. Wah, aku pengen dapat ampunan Allah,
meskipun aku telah membunuh 100 nyawa. Berpindahlah dia. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab itu saling rebutan. Kata malaikat rahmat, ini milikku, dia sudah bertobat, dia layak mendapatkan surga. Malaikat azab, oh enggak, 100 nyawa loh dia bunuh, dia layak mendapatkan neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia masuk surga. Apa alasannya? Engkau ukur jaraknya dari tempat yang penuh dosa maksiat menuju tempat yang lebih baik. Ternyata diukur cuman 1 jengkal, dia lebih banyak hijrah ke tempat yang jauh lebih baik, maka dia tidak ada pahala, tapi dia cuman bertobat kepada Allah, berarti dapat ampunan, maka dia masuk surga. Kalau begitu kita pilih ampunan daripada pahala. Tapi para ulama mengatakan kita pilih dua-duanya. Kita butuh ampunan Allah, kita butuh pahala. Ampunan untuk kita masuk surga. Pahala untuk apa? Pahala agar kita dapat surga tingkat tinggi. Karena tadi yang 100 nyawa membunuh 100 nyawa, tidak mungkin surganya sama dengan yang tidak membunuh. Enggak mungkin. Enggak mungkin surganya sama dengan ahli ibadah. Allah Maha Adil. Maka mohon ampun agar kita layak masuk surga, tapi kita perbanyak amal supaya dapat pahala. Pahala itulah yang akan meningkatkan derajat surga kita. Kecuali ibu-ibu mengatakan, nggak apa-apa Ustaz, emperan surga juga kayaknya sudah enak, lain hak, jadi saya nggak perlu ngaji karena saya sudah dapat emperan surga. Maka ngaji berarti taman-taman surga. Nanti orang bangun masjid disiapkan istana di surga. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya disiapkan derajat tertinggi di surga. Maka kita mohon ampun kepada Allah karena ampunan syarat masuk surga. Tapi kita perbanyak amal ibadah supaya meningkat derajat surga kita di sisi Allah. Di dunia aja kita pengen apa? Bukan sekedar punya rumah, tapi rumah yang bagus. Di dunia aja kita pengen bukan sekedar kendaraan, tapi kendaraan yang bagus. Maka di akhirat jika kita sudah mendapat ampunan Allah, kita tingkatkan ibadah dan amal soleh supaya derajat surga kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang kelima, Allah menyebut di surat As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. As-Saff ayat 14. Ayat ini berbicara tentang ansor saja, tidak disebut muhajirin. Kalau tadi kan ayat-ayatnya muhajirin dan ansor. Sekarang Allah pilih satu ayat yang sangat agung. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu ansornya Allah, menolong karena Allah, membantu karena Allah, melakukan kebaikan karena Allah. Pandangan para ulama tafsir, kenapa ada ansarullah? Allah tidak menyebut jadilah kalian para muhajirin, tapi jadilah kalian para ansornya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Nabi katakan tadi, sudah tidak ada hijrah. Yang ada adalah tetap berniat, tetap bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Maka ayat inilah ayat sekarang diamalkan oleh umatnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk selalu menolong sesamanya.
Kenapa Ansor? Karena apakah yang kita tolong orang muhajirin atau yang kita tolong bukan orang muhajirin, tidak ada masalah. Kalau dulu orang Ansor menolong orang sekarang siapapun kita wajib untuk menolong meskipun bukan orang-orang muhajirin. Maka kata Allah, jadilah kalian Ansornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kenapa kunu Ansarullah? Karena ujian terberat adalah manakala orang punya segalanya tapi segan menolong sesamanya. Alhamdulillah kita ada ibadah haji, itu latihan menjadi Ansor. Ada ibadah kurban, latihan menjadi Ansor. Ada zakat, infak, sedekah, itu latihan menjadi Ansor. Karena dahulu orang-orang Ansor memberi hartanya, makanan, rumahnya, segalanya untuk orang-orang muhajirin. Sekarang tidak ada orang-orang muhajirin dalam arti seperti dulu. Yang ada adalah Allah meminta kita insya Allah menjadi orang-orang Ansor, tetapi Ansarullah, yaitu menolongnya karena Allah, membantunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam pergantian tahun dari 1444 menuju 1445 yang disiapkan oleh kita adalah kita akan menjadi orang-orang Ansor. Jangan tahunnya pindah berarti aku pindah tempatnya, enggak usah itu. Kan sudah hijrah, aku juga ingin hijrah dari tempat ini ke tempat yang lain. Tapi ketika perpindahan tahun yang pertama ke tahun berikutnya, yang kita ingat insya Allah kita siap menjadi Ansornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu orang-orang Ansor membantu orang-orang muhajirin, sekarang kita bantu tanpa melihat ia orang muhajirin, ia orang Ansor, ia orang manapun. Karena Allah perintahkannya kunu Ansarallah, jadilah kalian orang-orang yang selalu menolong Allah, menolong sesamanya, dan menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Mudah-mudahan dengan demikian kita sudah banyak mengambil hikmah dari ayat-ayat hijrah. Padahal kata Allah, siapa yang mendapatkan hikmah maka ia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini surat Al-Baqarah ayat 269. Maka hikmah ayat-ayat hijrah, hikmah Maulid Nabi, hikmah Isra dan Mi'raj. Sekarang kita diminta mengambil hikmah. Kata Allah, siapa yang mengambil hikmah, dia mengambil kebaikan yang banyak, mendapat kebaikan yang banyak. Karena intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ilmu, ada amal, ada hikmah. Kita menuntut ilmu karena kita akan beramal, tapi kadang-kadang kita tidak mendapatkan sesuatu dari amal kita, maka kita harus mencari hikmahnya. Aku sudah kerja kok nggak dapat apa-apa, cari hikmahnya. Kok ada orang nggak sholat tapi rizkinya lancar, ambil hikmahnya, bukan menyalahkan. Oh kalau begitu ternyata Allah sedang menguji aku, itu hikmah. Maka kata para ulama, orang berilmu sudah bagus, orang beramal sudah bagus. Yang kadang-kadang lupa adalah orang yang mengambil hikmah dari kehidupan. Padahal wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Orang yang mengambil hikmah dari apapun, ia mendapat kebaikan yang banyak. Ada suami yang nanya ke saya, Ustadz, hikmahnya apa ya? Saya nikah sama dia 10 tahun, berantemnya lebih banyak dari kagaknya. Saya sampaikan, saya juga enggak tahu. Cuman berarti kita tambah ilmu kita tambah amal kita. Insya Allah hikmahnya jauh lebih baik.
Karena tadi ilmu, amal, dan enggak mungkin orang dapat hikmah kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada Nah, hikmah ini ketiga. Jadi kita jalankan dulu ya menuntut ilmu, kita jalankan dulu amal, nanti hikmahnya itu hikmah yang baik-baik. Maka para sahabat ilmunya selalu mereka cari, amalnya mereka selalu jalankan, maka dapatlah hikmah. Ada lagi ya Ustaz, anak saya kok kalau disuruh sholat enggak mau. Apa ya hikmahnya? Enggak ada hikmah itu, Bu. Maksudnya adalah bisa jadi ilmu kita kurang, bagaimana nyuruh anak sholat. Mungkin amal kita kurang, ilmu kita tambah, amal kita jalankan, insya Allah kita dapat hikmah yang lebih baik. Saya udah dagang kok nggak laku-laku Ustaz, apa hikmahnya? Cari ilmu dagang yang lebih bagus, kemudian beramal beribadah, yakin nanti hikmahnya bukan hikmah yang tidak baik, hikmahnya malah insya Allah dagangannya tambah laris. Sehingga ilmu ini yang utama, ilmu diamalkan, kemudian kalau sesuatu terjadi kita ambil hikmahnya. Orang yang dapat hikmah dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah nyata, seorang qari'ah, dia punya jadwal untuk membacakan Quran di satu provinsi. Saat itu masih pandemi, surat ya negatifnya belum keluar. Surat apa itu? Setelah dicek ya belum keluar. Tentu sedikit kesal, gimana aku sudah janji sedangkan ini belum keluar, dan terpaksa pesawat terbang tanpa dia ikut di dalam. Awalnya dia kesal. Ini kejadian 2019 atau 2020, tapi ada beritanya. Lama-lama dia ambil hikmahnya. Ternyata la haula wala quwata illa billah, pesawatnya kecelakaan. Barulah dia senyum, barulah dia bahagia. Untung aku tidak keluar surat itu. Kalau surat itu keluar, aku berada di pesawat dan pesawatnya terjadi kecelakaan. Hikmahnya kata para ulama, mungkin tidak tahun ini, mungkin tahun depan, mungkin 5 tahun yang akan datang. Tapi ilmu dan amal dijalankan, nanti insya Allah kita dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hikmah ayat-ayat hijrah. Peristiwanya sudah 1444 Hijriah, tapi yakin banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Alhamdulillah hari ini kita bermajelis ilmu dan tentang hikmah ayat-ayat hijrah. Mungkin banyak hikmah-hikmah yang lain kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan bergantinya tahun berarti bergantinya keadaan kita menuju jauh lebih baik. Allah anugerahkan tempat yang lebih luas, Allah anugerahkan rezeki yang banyak karena kita mau berhijrah. Allah tingkatkan lagi iman dan Islam kita, dan kita beramal untuk dapat surga yang paling tinggi. Kemudian kita ambil hikmahnya dengan banyak menuntut ilmu, dengan banyak beramal soleh. Insya Allah dunia yang terbaik Allah berikan, akhirat pula yang termulia Allah hadirkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu untuk tanya dan jawab. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan baik dari ibu-ibu maupun dari bapak-bapak semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang hadir memberkahi masjid ini, memberkahi majelis ini, dan semoga semuanya selalu dalam limpahan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.